bi ni'matil iman wal Islam wa amarna bit taqwa bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabi abadah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafin wa zurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqal azim. Pertama-tama mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman Islam. Nikmat kita masih diberikan kesempatan hidup untuk dapat melaksanakan kewajiban ibadah di bulan Ramadan. Yang alhamdulillah bulan Ramadan tahun ini penuh dengan cobaan, ujian yang bertepuk datang kepada umat Islam, yang insya Allah bagi kita yang beriman kepada Allah ini merupakan wasilah menjadikan renungan buat kita untuk tetap kita istiqomah di jalan Allah. Bahkan kalau kita amati, mudah-mudahan keadaan sekarang ini menjadikan wasilah akan kembali bangkitnya umat Islam dan tegaknya khilafah di muka Allah ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama rahimakumullah. Saya diamanati untuk menyampaikan judul atau materi kemampuan khilafah dalam melakukan riayatu su'unil ummah, dengan tentunya dengan Islam yang termasuk di dalamnya dengan keadaan darurat sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang insya Allah ya semampu saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di zaman sekarang ini bisa dengan mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, tadi dibacakan materinya adalah tentang kemampuan khilafah. Jadi kita nggak usah ragu dan tidak usah bingung bagaimana Islam mengatur kehidupan seperti zaman sekarang ini yang terus-menerus diturunkan oleh Allah bermacam-macam musibah yang dari kalam pertama disampaikan. Sudah banyak contoh-contoh tentang Fir'aun, tentang musibah, dan seterusnya. Yang memang itu adalah sudah merupakan wasilah buat kita umat Islam untuk menjadikan iktibar ya, atau ibroh yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa sunatullah tidak akan berubah. Artinya kejadian-kejadian masa lalu itu pasti akan terus terjadi. Hanya yang kemudian apakah umat Islam kemudian akan berpikir atau merenung atau dalam dikatakan afala yatafakkurun, apakah kalian tidak berpikir dengan kejadian-kejadian, karena hakikatnya kejadian ya seperti yang sekarang ini itu sudah pernah dialami oleh manusia-manusia di zaman dulu. Artinya di zaman para nabi dulu pun itu sudah demikian. Terjadi musibah-musibah. Ada yang memang bisa langsung diselesaikan, ada yang memang itu yang akhirnya juga dibuktikan dengan kehancuran-kehancuran umat. Nah, para alim ulama rahimakumullah. Jadi sungguh jelas Allah menjadikan aturan-aturannya itu adalah untuk supaya kita mudah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Bahkan kalau bicara masalah tentang wabah yang sekarang ini, nanti kita sedikit singgung dengan bagaimana khilafah
ya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau kita langsung bicara tentang keadaan sekarang, sampai kapanpun ini tidak akan bisa terselesaikan masalah ini. Akan terus berlarut. Dan akan terus seperti ini. Kenapa? Karena memang hanya Islam yang bisa menyelesaikan masalah semuanya. Dan itu dibuktikan oleh kehilafahan Islam dan juga Rasulullah SAW ketika menghadapi penyakit menular yang dulu disebut dengan penyakit lepra kalau sekarang, atau penyakit yang menular lainnya. Nah, sampai-sampai Rasulullah dalam riwayat Bukhari mengatakan kepada para sahabat, andaikan ada penyakit yang menular, maka hendaklah kalian jauhi sebagaimana kalian menjauhi singa. Sampai demikian. Lalu Rasul juga membuktikan ketika ada penyakit tersebut, Rasul membuat benteng untuk supaya tidak ada orang yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Karena hakikatnya ketika penyakit menular itu ada di satu tempat, itu larangan Rasul jelas. Yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Tapi sekarang lihat, kalaupun ada yang mengatakan si A atau si B, lalu si C, si D pun berkata lain, yang akhirnya terjadilah kekacauan. Dan ini dikarenakan memang ketidaktundukan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Coba perhatikan, ketika penyakit itu muncul di Cina, nah apakah benar-benar Indonesia ya sudah melarang rakyatnya untuk kembali ke Indonesia, padahal mereka berada di tempat yang penyakit itu menular di sana muncul. Tapi dibiarkan mereka untuk datang, bahkan disambut dengan alasan dan sebagainya, padahal yang namanya penyakit itu luar biasa. Dengan bisa berubah-ubah. Bisa saja kepada orangnya dia tidak terkena, tapi mungkin dari benda-benda lainnya itu bisa mendatangkan penyakit menular lainnya, sehingga mudah ketika masuk ke Indonesia itu langsung menyebar. Nah ini logikanya sudah menyimpang dari ketentuan Rasulullah SAW. Dan ini semua terjadi ke seluruh dunia, karena memang orang-orang di Cina yang belajar bukan hanya orang Indonesia, tapi seluruh dunia ada di situ. Bayangkan mereka dipulangkan kemudian dengan alasan akan dikarantina di tempat di sana. Tapi kan tidak seperti itu. Penyakit itu mudah dengan langsung bisa ditahan. Ini satu udah melanggar ketetapan. Ya. Nah, bahkan yang paling menjengkelkannya kalau kita dengar, justru dari Indonesia malah luar biasa sekarang ini ya. Kita dengar orang-orang kita Indonesia, ya warga Indonesia, katanya nggak boleh mudik dan sebagainya. Tapi ya ibarat kasarnya pisebeleunana. Justru orang mereka bebas masuk tanpa ada pemeriksaan yang jelas. Ini luar biasa. Ini udah pelanggaran yang yang akhirnya Indonesia pun menjadi bingung bagaimana cara untuk menangani ini. Sampai-sampai Menteri Agama atau ulama sama mengeluarkan pendapat, sampai akhirnya pun masjid-masjid, tempat-tempat ibadah dilarang untuk dijadikan tempat berkumpul. Ini kan luar biasa. Nah, andaikan dari awal mereka-mereka yang ada di sana, termasuk orang Indonesia yang sedang belajar, ditahan dulu dan tetap sampai penyakit itu hilang, kayaknya tidak akan terjadi sebagaimana sekarang ini. Ini kan semua akibat karena tidak tunduknya kepada Rasulullah SAW. Artinya kepada peringatan Rasul yang pernah dilakukan Rasul di zaman Rasulullah. Harus itu jadi pelajaran. Dan semuanya diam ketika penguasa ini membiarkan mereka masuk dengan alasan ekonomi dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, para ikhwan fillah, alim ulama rahimakumullah. Jadi ini gambaran. Jadi ketika yang digunakan
aturan-aturan yang bukan dari Islam, itu akan terjadi seperti ini dan terus akan terjadi. Sulit untuk kita bayangkan, kalaupun ia bisa, tapi ini akan tetap membuat kita jadi ragu dan kita terus bimbang, sehingga akan menjadikan permasalahan baru dan sebagainya. Nah, andaikan ya kehilafahan yang mengatur kehidupan, Masya Allah, udah nggak kebayang. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul dan para sahabatnya, tidak akan permasalahan ini akan berlanjut panjang. Karena mereka tetap istiqomah menjalankan apa yang ditetapkan oleh Rasul dan para sahabat yang pernah mengalami penyakit tersebut. Ingat, Islam demikian mengatur kehidupan umatnya. Dan Islam benar-benar adalah aturan-aturan yang tidak akan bisa ada tandingan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang jadi masalah lagi, karena ketidakadaan khilafah ini, lalu siapa yang mau didengar? Nah, ini yang jadi masalah. Siapa yang didengar? Karena semua akan merasa paling benar sehingga kita pun bingung. Ya, bahkan sekarang ini muncul. Ini boleh, ini enggak boleh. Nanti ini boleh, nanti tidak boleh. Pokoknya luar biasa. Membuat kebingungan. Karena emang enggak jelas. Kalau dalam Islam, ya, makanya tadi disebutkan Riyatul Su'ulil Ummah ini pengurusan bagian dari kewajiban untuk pemimpin. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh kekhilafan Islam. yakni khalifah yang akan didengar untuk seluruh umat manusia di dunia. Jadi karena khalifah inilah suara yang akan benar-benar diikuti oleh umatnya. Sehingga tidak ada perbedaan dari satu negeri ke negeri lain. Karena memang khilafah yang bisa menyatukan umat dan hanya bisa menjadikan suara itu satu. Tidak lagi banyak suara yang akan diikuti. Ini tujuan khilafah. Yang mudah sekali mereka ya akan menyelesaikan permasalahan karena tadi hanya suara khalifah yang akan bisa didengar keputusannya atau ketetapan atau aturan. Harus bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kalau kita sekarang lihat, ada jelas umat Islam terbanyak di dunia adalah Indonesia. Yang memang kalau secara politik ada unsur lain yang memang ingin supaya umat Islam ini hancur, tercerai-berai dan seterusnya. Maka insya Allah ini tidak akan bisa terselesaikan. Sekali lagi kita berjuang terus tegakkan Islam sampai tegaknya khilafah. Karena hukum-hukum Allah, aturan Allah tidak akan bisa tegak tanpa khilafah. Dan itu pasti hanya khilafah yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Tidak ada yang bisa. Dan semua kehendak Allah menjadikan sesuatu kepastian. Tidak akan ada yang bisa menyelesaikan kecuali dengan aturan Allah. Ingat, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' huda wa rahmah wa busra lil muslimin. Kami turunkan Al-Qur'an engkau, hai Muhammad, tibyanan likulli syai' untuk menyelesaikan segala keputusan, segala urusan, segala masalah. Huda linas juga sebagai petunjuk wa busra lil muslimin, sekaligus kegembiraan buat orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin ada aturan lain yang bisa menyelesaikan masalah? Ya, saya pun berharap ya, saya berharap setiap datang Ramadan itu tidak pernah berhenti. Hanya minta sama Allah, ya Allah andaikan para penguasa dimanapun, terutama di Indonesia, setiap Ramadan mereka ada seminggu pengajian khusus mengkaji Al-Quranul Karim. Saya yakinnya mereka mau mengkaji dan ada ulama yang ahlinya memberikan penjelasan tentang Al-Quran, maka beres Ramadan yakin mereka akan membuat rapat dadakan untuk mengganti sistem yang ada. Tapi masalahnya nggak ada kan di negeri manapun yang mana nggak ada. Karena pada faktanya aturan yang dipakai adalah aturan jahiliyah.